Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya tullabun fi majlisina bersama Ustadz ya, Ustadz Rizky, insya Allah akan menyampaikan kisah seperti biasanya. Sebelum kita mulai kisah pada sore hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ya. Jazakumullahu khairan. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Ustadz Rizky sayangi, alhamdulillah kita sudah belajar kurang lebih 2,5 bulan ya, kurang lebih 2,5 bulan. Dan anak-anak kemarin Ustadz berikan tugas untuk membuat sebuah karya dalam rangka dengan tujuan untuk penilaian ujian tengah semester. Ada yang membuat video, ada yang membuat suara rekaman, ada juga yang menulis, ada juga yang mendengarkan orang tuanya berkisah. Semua itu, Masya Allah, hasilnya sangat-sangat bagus. Ustadz Rizky berdoa, semoga kelak anak-anak semua, santriwan-santriwati, dapat menggapai cita-citanya dan dapat menjadi manusia yang bertakwa di kemudian hari. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, Ustadz Rizky akan melanjutkan kisah yang kemarin ya, yang pekan kemarin. Pekan kemarinnya lagi maksudnya, karena pekan kemarin kita ada UTS, ujian tengah semester. Nah, hari ini masih melanjutkan kisah 2 pekan sebelumnya, yaitu kisah Nabi Yusuf. Ustadz Rizky, kisahnya sudah sampai mana ya? Oh, kisahnya, ya kisah kita sekarang sudah masuk ke tafsir mimpi raja. Jadi kemarin kan Nabi Yusuf alaihissalam sudah menafsirkan mimpinya raja kan? Nah, sekarang Nabi Yusuf akan menjawab bagaimana cara menyelamatkan rakyat Mesir. Karena kata Nabi Yusuf, Mesir akan dilanda 7 tahun masa subur, dan Mesir juga akan dilanda 7 tahun masa paceklik. Paceklik itu masa kemarau, tidak ada hujan, airnya sulit. Nah, itu masa paceklik. Jadi, Nabi Yusuf akan mencoba untuk mengatasi 14 tahun ini. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Ustadz Rizky untuk mengingatkan materi yang sebelumnya supaya kisah hari ini dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, anak-anak, sebelumnya Raja Mesir ya anak-anak, Raja Mesir yang bernama kemarin ada yang tanya, Ustadz Rizky, Raja Mesir namanya siapa ya? Nah, sekarang Ustadz jawab. Raja Mesir itu nama lengkapnya adalah Royan bin Walid bin Sarwan bin Arosyah bin Faran bin Amr bin Amlak bin Lawus bin Sam bin Nuh. Jadi Raja Mesir ini ternyata keturunan Nabi Nuh. Nah, itu nama yang dituliskan oleh ulama Ibnu Katsir. Panjang banget. Nah, supaya lebih mudah mengingatnya, Raja Mesir itu ya namanya ya Raja Mesir. bukan itu maksud Ustaz ya. Kalau di sejarah-sejarah umum, nama Raja Mesir itu adalah Raja Akhnatun I. Akhnatun I. Itu nama pendeknya, sebutannya seperti itu. Tapi kalau nama panjangnya ya tadi, Royan bin Walid bin Sarwan bin sampai bin Nuh. Royan bin Walid bin Sarwan bin Arosyah bin Faran bin Amr bin Amlak bin Lawud bin Sam bin Nuh. Nah, itu nama panjangnya. Nah, waktu itu Raja Mesir mengatakan kepada seluruh para menterinya, seluruh pembantu-pembantunya, dan seluruh pejabat-pejabat negara. Kata Raja Mesir, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Aku bermimpi
ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Dan aku bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Nah, ketika ditanyakan seperti itu kepada seluruh pejabat yang ada di kerajaan, ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Nah, disitulah Nabi Yusuf alaihi salam menjawab pertanyaan raja. Kata Nabi Yusuf alaihi salam bahwa yang dimaksud 7 sapi terus memakan 7 sapi gemuk adalah akan datang 7 tahun masa subur dilanjutkan dengan 7 tahun masa kekeringan. Nah, lalu sang raja mengatakan kepada para pejabat, "Wahai para pejabat, kalian itu bekerja dan aku bayar. Kenapa kalian tidak bisa mengartikan mimpiku? Kenapa justru Nabi Yusuf yang masih muda, yang baru aku bebaskan dari penjara, justru dia yang bisa menjawab pertanyaan? Kalian itu bagaimana? Kerja tapi tidak amanah. Kalian itu benar-benar kurang ilmu." Nah, raja mengatakan komentar kepada para pejabat-pejabat itu. Nah, anak-anak perlu mengetahui bahwa pejabat-pejabat besar yang ada di sekeliling raja itu mereka penyembah patung. Mereka penyembah patung. Jadi, para pejabat-pejabat ini sebenarnya mereka itu tidak beragama Islam, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Raja Mesir memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk diangkat menjadi pejabat besar juga yang bertugas mengurus makanan, di seluruh negara. Kalau sekarang mungkin seperti Menteri Ekonomi ya kali ya, Menteri Ekonomi atau Menteri bagian pertahanan pangan. Nah, Menteri Ketahanan Pangan, mungkin lebih seperti itu. Nah, kata si raja, "Wahai para pejabat, kalian itu aku gaji banyak tapi tidak tahu arti mimpiku. Justru Yusuf yang tahu. Nah, kalau begitu aku angkat saja Nabi Yusuf menjadi tangan kananku, aku angkat menjadi menteri, aku angkat menjadi bendahara negara, aku angkat menjadi wakil kerajaan, sehingga dia yang akan mengurusi makanan di negara kita." Nah, itulah anak-anak yang dikatakan raja kepada para pejabatnya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Karena para pejabat-pejabat tadi memiliki hati yang buruk, mereka iri kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Irinya kenapa? Irinya karena melihat Nabi Yusuf itu kok hebat. Nabi Yusuf kok tiba-tiba masih usia muda diangkat oleh raja menuju jabatan yang tinggi. Kok bisa ya, padahal kan umurnya masih muda, tapi kok jabatannya masih tinggi. Sudah menjadi tangan kanan si Raja Mesir. Tangan kanan tuh maksudnya wakil ya. Jadi tangan kanan tuh wakil. Ya seperti itu. Ya Ustadz juga punya tangan kanan. Tangan kanan Ustadz adalah staf tata usaha di Kutab Darussalam. Nah itu tangan kanan Ustadz itu. Mungkin anak-anak juga bisa menjadi tangan kanan dari ustazah-ustazah ya. Ya, misalkan kotak awal 1A ya, ada Ustazah Yuni. Mungkin ada yang mau jadi tangan kanannya Ustazah Yuni. Tugasnya membantu ustazah. Misalkan membantu menyiapkan papan tulis ya, menyiapkan alat tulis atau membantu menata meja. Silahkan, itu bagus sekali itu. Atau misalkan kotak awal 1B ada Ustazah Henti. Siapa yang mau jadi tangan kanannya ustazah? Nah, itu bisa juga. Atau Ustazah Arastika, kelas kutab awal 2A. Ya, siapa yang mau jadi tangan kanannya Ustazah Arastika? Ini mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kelas kutab awal 2B, Ustazah Suryani. Siapa yang mau jadi tangan kanannya? Nah, berarti ada 4 orang nih ya. Ustadz besok akan tunggu nih Ustadz. Siapa yang kira-kira jadi tangan kanannya Ustazah di kutab awal 1 dan kutab awal 2. Oke, anak-anak, Thayyib, kita lanjutkan kisah kita ya. Nah, setelah itu
pejabat-pejabat yang tadi yang iri kepada Nabi Yusuf karena melihat Nabi Yusuf adalah orang yang hebat, mereka hatinya iri, semakin kotor dan akhirnya membuat rencana yang buruk. Nah, rencananya adalah mereka akan menggagalkan idenya Nabi Yusuf. Mereka akan menggagalkan usaha Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mereka kan para pejabat sekarang kan sudah benci sama Nabi Yusuf dan sang raja juga tidak mau lagi bekerja bersama mereka. Akhirnya para pejabat-pejabat ini mereka menyingkir dari kerajaan dan mereka kembali ke kuilnya masing-masing. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka kan penyembah patung. Mereka itu punya tempat ibadah khusus. Tempat ibadah khusus milik mereka di mana mereka menyembah patung adalah namanya kuil. Jadi kuil itu isinya patung-patung, tempat peribadatan, tempat mereka menyembah patung. Nah, lalu sambil bukan berbisik-bisik tapi ngomongnya lirih, sang raja mengucapkan kalimat yang lirih kepada Nabi Yusuf supaya tidak didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Wahai Yusuf, sebenarnya bagaimana ya caranya supaya kita bisa melewati 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik? Bukankah 7 tahun masa paceklik itu sangat lama, Yusuf? Nah, lalu Nabi Yusuf menjawab, begini Raja, ketika nanti datang 7 tahun masa subur, Allah akan menurunkan hujan dari langit, lalu tanah-tanah akan menjadi subur. Selama 7 tahun itu, kita akan menanam gandum. Lalu, gandum yang kita tanam, kita berikan air, kita pupuk, lalu nanti kita panen. Setelah kita panen, kita simpan gandumnya. Raja tidak perlu khawatir, karena nanti aku akan membuatkan lumbung gandum yang sangat besar, sangat tinggi di banyak tempat. Nanti aku akan buatkan lumbung yang sangat besar di kerajaan, di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa, di pedukuhan, di dusun, sampai di RT. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Jadi Nabi Yusuf itu akan membuat lumbung-lumbung di setiap tempat. Nah, kata raja, wahai Yusuf, tapi kan kalau gandum disimpan di lumbung, nanti kan gandumnya bisa busuk, gandumnya bisa rusak. Kan gandum tidak bisa bertahan lama, Yusuf. Bagaimana engkau akan menghadapi ini? Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada sang raja, oh, aku tahu. Dan anak-anak juga tidak tahu ya. Nanti dengarkan ya. Dengarkan cerita ini sampai selesai. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, seperti itu. Nanti ya, dengarkan sampai selesai. Bagaimana cara Nabi Yusuf menyimpan gandum itu. Nah, akhirnya lalu sang raja pun memberikan kesempatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mempraktekkan idenya untuk segera mengatasi masalah yang ada. Nah, sekarang kita akan masuk anak-anak ke tahun yang pertama. Ketika tahun pertama, Nabi Yusuf langsung mengumpulkan seluruh gandum di sebuah lumbung yang besar, tinggi sekali kalau di kerajaan. Di lumbung yang besar, rakyat-rakyat disuruh menabung gandum, menyimpan gandum, supaya nanti kalau masuk tahun yang ke-8, masa paceklik, gandumnya bisa diambil lagi. Jadi ini konsep menabung anak-anak. Menabung untuk persiapan ketika masa sulit. Seperti itu. Sekaligus nanti juga kalau kita punya tabungan yang banyak, kita bisa menyedekahkan. Kita bisa menyedekahkan. Kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang perlu bantuan. Nah, di tahun pertama seperti itu. Nah, lalu para penyembah berhala yang tadi kecewa dengan Nabi Yusuf, mereka melihat Nabi Yusuf, oh, begitu ternyata ya. Nabi Yusuf menyimpan gandum. Aku juga bisa kalau begitu. Lalu pimpinan dari orang-orang kafir tadi, orang-orang yang menyembah patung, langsung sama-sama juga. Dia mengajak rakyatnya yang menyembah patung untuk menyimpan gandum juga. Tetapi
orang-orang kafir ini yang menyembah patung ini menyimpan gandumnya ngawur, menyimpan gandumnya asal-asalan, tidak pakai ilmu, sehingga gandumnya itu ya hanya ditaruh saja. Begitu, tidak ada ilmunya, ngawur saja. Dia tidak memperhatikan Nabi Yusuf cara menyimpannya, karena cara ini dirahasiakan oleh Nabi Yusuf. Nah, masuk tahun kedua, Nabi Yusuf menyimpan gandum lagi. Berarti kan ini tahun pertama ini. Nah, ini tahun pertama. Nah, ini pura-puranya adalah lumbung gandumnya. Wah, ini lumbungnya segini. Wah, ini bolong nih lumbungnya nih. Lumbungnya Nabi Yusuf ini. Wah, gitu. Ini tahun pertama anak-anak. Lalu di tahun kedua Nabi Yusuf membangun lagi lumbung. Nah, ya. Di tahun ketiga Nabi Yusuf membangun lumbung lagi. Nah, terus sampai akhirnya di tahun ke-7. Nah, lalu orang-orang kafir yang mereka membenci Nabi Yusuf, mereka juga ikut-ikutan menyimpan gandum, tapi caranya ngawur. Dan mereka itu sampai membeli gandum dari luar negeri. Mereka ikut-ikutan nabung, tapi cara nabungnya salah. Nah, oke anak-anak. Jadi Nabi Yusuf cara nyimpan gandumnya betul, pakai ilmu. Yang satunya menyimpan gandumnya salah tanpa pakai ilmu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahun yang ke-8. Tadi kan 7 tahun subur, ya kan? Lalu masuk ke tahun yang ke-8. Berarti sudah mulai masuk masa paceklik. Nah, disitulah musim yang sulit akan dimulai. Sudah berbulan-bulan tidak turun air hujan. Air mulai mengering. Orang-orang mulai kesulitan untuk mencari air minum. Sehingga sulit untuk menanam gandum. Sulit untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Disinilah tabungan Nabi Yusuf, ini tadi, nah, lumbungnya Nabi Yusuf tadi berguna. Jadi ini lumbungnya Nabi Yusuf kan tinggi, ya kan? Di sini ada pintunya ini. Nah, pintunya dibuka, lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengambil gandumnya itu. Set, nah gitu. Terus dibagi-bagikan kepada rakyat yang tadi menabung. Jadi Nabi Yusuf itu juga mencatat siapa yang nabung, dicatat. Misalkan Abu Bakar nyimpan gandum di sini, misalkan. Terus diambil, Abu Bakar kemarin menyimpan 100 ton. Nah, diambil nih gandumnya jatah hari ini. Seperti itu terus sampai 7 tahun. Nah, semua orang yang mengikuti langkahnya Nabi Yusuf ikut menabung di lumbung ini. Nah, pada waktu orang-orang kafir ya membutuhkan makanan, mereka kan juga punya tabungan kan. Ternyata anak-anak, ketika mereka membuka tabungan mereka, membuka tempat gandum mereka, ketika dibuka gandumnya rusak. Kenapa rusak? Karena cara nabungnya tidak benar, cara menyimpan gandumnya tidak benar. Justru gandum-gandum itu dimakan sama kutu. Dimakan sama kutu. Jadi kalau anak-anak menyimpan beras ya misalkan, dalam waktu yang lama nanti ada kutunya. Kutunya itu warna hitam-hitam kecil-kecil itu loh. Itu kalau dimakan, mengerikan sekali, nggak enak. Nah, itu ketika dibuka kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka semua rugi dan kalah. Dan Nabi Yusuf akhirnya memberitahukan rahasianya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Belum tahu ya rahasianya ya. Baik ya, Ustadz berikan jawabannya. Lalu raja bertanya, Yusuf, aku lihat orang-orang kafir itu ketika membuka gandum mereka banyak kutunya. Kenapa di tempatmu gandumnya tidak ada kutunya? Nabi Yusuf menjawab, dan ini ada di Al-Quran anak-anak, ada di surat Yusuf. Nabi Yusuf menjawab, wahai raja, aku menyimpan gandum, bukan butir gandumnya, tapi yang aku simpan adalah gandum dan tangkainya. Jadi gandum dan tangkainya sama Nabi Yusuf disimpan dengan rapi. Sehingga ketika masa sulit, gandumnya bisa dimakan manusia, tangkainya bisa dimakan oleh hewan ternak. Jadi dapat dua manfaat. Gandumnya dimakan sama manusia, daunnya atau tangkainya juga bisa dimakan sama hewan. Karena kan pada waktu itu kan sulit kalau harus menanam pohon. Disinilah kecerdasan Nabi Yusuf
terbukti dan disinilah masyarakat mendapatkan manfaatnya. Sehingga Nabi Yusuf semakin populer, semakin terkenal di seluruh penjuru negara Mesir dan orang-orang banyak yang masuk Islam karena dakwah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, itulah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Dan Nabi Yusuf luar biasa pintar. Dan itu semua tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepintaran kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baik anak-anak, hikmahnya adalah kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi contohlah Nabi Yusuf alaihi salam dengan kesabaran, dengan ketakwaan, ya, insya Allah Allah akan memberikan ilmu pada kita. Baik, tadi ada yang angkat tangan ya kalau nggak salah ya. Baik, Ustadz akan hidupkan kembali mikrofonnya. Anak-anak bisa bertanya. Tafadhol, yang mau bertanya boleh. Ada waktu. Ya, tadi ada yang angkat tangan tadi ya. Jadi bertanya satu-satu dulu. Hup, siapa? Sebutkan nama. Sebutkan nama. Zahran. Baik, Ananda Zahran. Silahkan bertanya. Oh, pertanyaan yang bagus. Ya. Kenapa orang-orang kafir membeli gandum dari luar negeri? Karena mereka itu tamak. Tamak itu tidak puas. Orang-orang kafir itu ingin membeli gandum dari luar negeri supaya kalau saat kekeringan mereka yang punya gandum. Jadi mereka ingin memonopoli semua gandum. Mereka ingin menguasai gandum itu. Nanti kalau ada yang salah itu mereka bisa memonopoli. Tapi itu ya. Bentar. Ya, eh, Ustadz ulangi, mohon maaf ya. Kenapa orang kafir membeli gandum dari luar negeri? Karena orang kafir itu ini tamak. Tamak itu tidak apa ya, tidak puas, tidak bersyukur. Mereka itu ingin memiliki gandum di seluruh dunia supaya nanti ketika ada musim paceklik, mereka bisa jual gandum dengan harga yang mahal. Mereka ingin memonopoli, ingin memiliki semuanya itu sendirian, apa-apa dimiliki. Gandum dimanapun dimiliki. Nah, soalnya anak-anak, ketika musim paceklik, itu tidak hanya melanda negeri Mesir, negara Palestina juga kena. Tempat ayahnya Nabi Yusuf di Kanan juga ikut kena. Jadi tidak hanya negara Mesir yang mengalami paceklik. Nah, rencananya orang kafir itu membeli seluruh gandum di seluruh dunia supaya nanti kalau ada masa paceklik hanya mereka yang punya gandum terus dijual dengan harga mahal. Nah, ini niat yang buruk sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggagalkan mereka. Jadi itu alasannya ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Baik, Ustadz buka lagi. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Syafiq, silahkan Syafiq. Bentar di mm -mm. Mm -mm. Ya, bentar. Yang Syafiq, silahkan Syafiq ya. Silahkan Syafiq menyampaikan pertanyaannya. Mm -mm. Eh, Syafiq belum menghidupkan mic-nya. Coba mic-nya dihidupkan dulu. Bisa nggak? Bisa ya? Nah, bagus, bagus. Oh, baik. Siap, bentar ya. Ya, baik. Ustadz terima pertanyaannya ya. Dengan apa orang-orang kafir itu ke luar negeri? Jadi begini anak-anak. Ini kan di negara Mesir. Jadi kalau mereka ke luar negeri,
Kalau lewat daratan, mereka pakai kuda, pakai unta, atau jalan kaki. Nah, tiga cara itu anak-anak, cara ke luar negeri. Kalau lewat daratan, Ustadz ulangi, pakai kuda, pakai unta, atau jalan kaki. Nah, motor di mana Ustadz? Belum ada motor. Mobil di mana Ustadz? Belum ada mobil. Pesawat di mana Ustadz? Belum ada pesawat. Roket di mana Ustadz? Belum ada roket. Jadi yang ada cuma tiga. Jalan kaki, pakai kuda, atau pakai unta. Dah itu ya. Itu pertanyaan. Jawabannya itu ya anak-anak ya. Ya, Syaksyah mau tanya. Tafadol. Bentar. Ya, Syaksyah mau tanya silahkan. Yuk, diklik aja mikrofonnya. Pantai, pantai. Oh iya, bangkai. eh Maksudnya kalau bangkai itu ini anak-anak. Bangkai itu adalah misalkan ada kambing mati, nanti jadi bangkai. Itu bangkai. Atau misalkan sapi mati, nah itu jadi bangkai. Bangkai itu makhluk hidup ya, hewan yang sudah meninggal, nah dan jadi bau, nah bangkai namanya. Seperti itu nah. Kalau manusia ya bukan bangkai, manusia namanya bangkai. Kalau tumbuhan ya bukan bangkai. Bangkai itu untuk hewan. Ikan bukan bangkai, ikan. Gitu ya. Pantai, bangkai, bangkai. Ah, ah, gimana? Wah, mohon maaf Ustadz nggak paham nih. Bangkai, bangkai apa ya bangkai itu? Oh, bangkai hewan. Ya ada di mana-mana juga ada. Ada di mana-mana ada bangkai. Bener ya, bangkai ya, bangkai. Bukan pantai itu, bangkai. Ya, ya, yang terakhir ya ini ya, pertanyaan terakhir, silahkan. Eh, Mohon maaf, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Ustaz dengar. Ya, mohon maaf ya anak-anak. Mungkin nanti bisa disampaikan ya eh, sama ya Bunda. Boleh nanti Ustadz jawab ya Insya Allah. Ustadz kurang bisa mendengar suaranya karena sinyalnya kurang baik. Baik anak-anak, mohon maaf waktu kita terbatas. Tutup dulu ya. Jangan itu. Kita tutup ya dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Allah yang anta. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.